Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini yang tepatnya pada tanggal 10 April 2026 kita akan mengikuti pengibasan dari Ibu Indah Nurholifah dari Jember yaitu tentang Assembler Certified Trainer begitu nggih. Terima kasih juga kehadirannya kepada yang terhormat Bapak Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bapak Abdullah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Nggih, Alhamdulillah, terima kasih luar biasa. Ya, Kehadiran Bapak merupakan inspirasi bagi kami, juga dukungan dan yang luar biasa kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di sini semangat untuk belajar tentunya ya. Kita semua akan menuju ke kegiatan insya Allah 2 jam ke depan. Tidak usah berlama-lama, namun insya Allah semua yang akan disampaikan oleh Bu Indah sangat luar biasa sekali untuk membantu kita mensupport kegiatan belajar Bapak Ibu menggunakan Assembler Education begitu nggih. Nah, ini saya sempat juga mencoba Assembler Edu Bapak Ibu karena kita mempunyai ID belajar nggih di email belajar ID. Tentunya Bapak Ibu semua bisa menggunakan Assembler Edu ini yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Seperti itu nggih. Baik, sudah menunjukkan pukul 19.00 Bapak Ibu. Nah, kita sudah bisa mulai kegiatan ini. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan dari kegiatan membuat media ajar menarik 3 dimensi untuk pembelajaran, yaitu webinar pengibasan ICT pada hari Jumat tanggal 10 April 2026. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Assalamualaikum untuk yang beragama Islam dan selamat malam untuk yang beragama lain. Kita buka sebentar dengan doa ya yang akan kita mulai untuk kegiatannya kali ini. Mungkin Pak Hovi bisa memandu untuk kegiatan doa pada kegiatan kita malam hari ini, nggih? Monggo, Bapak Hovi dipersilakan. Oh, oh, cek cek. pertama ini. Tak kelihatan ya. Enggak. Sudah kedengeran suara saya, Bu? Halo? Nggih, Bapak sudah. Oke, terima kasih. Mohon izin sebelumnya Bapak Kabit untuk memimpin doa secara Islami kepada yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Al-Hadiniyah wala kulin sholihah lamul fatihah. Semoga. Marilah kita buka acara pada malam hari ini. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar, tanpa kendala, dan semoga ilmu yang diberikan pada malam hari ini dapat kita manfaatkan kepada peserta didik kita. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih luar biasa. Panduan doa dari Bapak Ovianan, terima kasih. Kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu saya akan bacakan rundown sedikit dari kegiatan kita pada malam hari ini, nggih, Bapak Ibu, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian saya juga Referensi ya, Bu. menyampaikan tata tertib dalam kegiatan webinar kali Berapa ini, sih, Bu, jam itu? yaitu Bapak Ibu nanti Kurang itu. akan mengikuti kegiatan bersama dengan narasumber hebat Ikut kita kita Ibu robek, please. Indah Nurholifah begitu. Kemudian nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan semua pada saat penyampaian materi Bapak Ibu bisa off mic begitu ya. Kemudian nanti kegiatan tanya jawab bisa dilakukan melalui chat atau nanti bisa raise hand begitu. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PPIPJ yaitu Bapak Zainul Fatah.
Kemudian selanjutnya yaitu dari keynote speech kita yaitu Bapak Abdullah SPD MPD Kepala Bidang TKSD Dispendi Kabupaten Jember. Kemudian ada foto bersama sebentar, kemudian ada penyampaian materi utama dari narasumber kita yaitu Ibu Indah Nurholifah. Kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian ada informasi sertifikat dan penutup. Itu yang bisa saya sampaikan untuk rundown kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Hebat yang sangat luar biasa, masih semangat ya. Yaitu selanjutnya kita sambut host luar biasa kita yaitu Bapak Zainul Fatah yaitu sebagai Ketua PPIPJ Kabupaten Jember. Kepada Bapak Zainul Fatah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Pak Abdullah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan gitu ya untuk hadir dan menemani kita malam ini di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Bapak hadir, bahkan tadi saya lihat eh, setengah tujuh Bapak sudah standby gitu ya. Terima kasih Bapak. Ini akan menjadi semangat buat kami untuk terus mengembangkan dan memantaskan diri kita untuk menjadi guru yang luar biasa di Kabupaten Jember. Terima kasih Bapak. Oke, Terima sama-sama. kasih juga buat teman-teman yang ada di balik layar ya. Jadi Bu Sari, Pak Hovi, Pak Yasin, Bu Indah, terus teman-teman PPIPJ, Bu Okti sebagai pembina kami gitu ya. Terima kasih hadir juga menemani kami secara virtual kali ini dan seluruh teman-teman yang hadir di link Zoom kita hari ini dan juga yang hadir secara virtual di bisa streaming ya Bapak Ibu di link YouTube di FKGP. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Bu Indah karena sebentar lagi akan menyandang sebagai assembler certified trainer di Kabupaten Jember, Bu Indah. Dan ini akan menjadi menjadi cambuk buat teman-teman yang lain untuk dapat menjadi assembler certified trainer juga gitu ya. Nah, apalagi yang muda-muda nih kayak Dek Hovi nih ya atau teman-teman yang lain gitu ya. Bu Indah kebetulan adalah guru TK Bapak Ibu dan beliau sangat luar biasa. Selain beliau sekarang akan menjadi assembler certified trainer, tapi sebelumnya Bu Indah juga menjadi assembler certified educator. Nah, sekarang beliau naik level nih ya. Jadi makanya mengadakan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu sebetulnya adalah bagaimana nanti kita membuat media pembelajaran atau untuk mempermudah anak-anak untuk belajar. Terus kita juga dapat membuat media pembelajaran yang lebih menarik di mana pembelajaran secara digital sekarang juga sudah digalakkan oleh pemerintah kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, Assembler Edu ini adalah sebuah platform gitu ya Bapak Ibu yang akan membantu kita untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik, yang interaktif, bahkan bisa 3D Bapak Ibu. Saya sebetulnya juga sudah menjadi pengguna Assembler Edu sudah lama Bapak Ibu karena Assembler Edu ini kita bisa akses secara gratis menggunakan ID belajar kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum menggunakan Assembler Edu, nanti Bapak Ibu bisa belajar nih sama Bu Indah dan ternyata Bu Indah juga sudah membuat grup untuk Bapak Ibu dapat berdiskusi lebih lanjut apabila Bapak Ibu mendapat kesulitan gitu ya ketika membuat media pembelajaran menggunakan Assembler Edu Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini didukung penuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai representasi pemerintah Kabupaten Jember, Bapak Ibu. Di mana pemerintah Kabupaten Jember ini sekarang sangat-sangat peduli dengan pendidikan, di mana guru-gurunya juga sudah banyak diangkat gitu ya Bapak Ibu, ada paruh waktu juga gitu ya. Selain itu juga beasiswa juga diberikan gitu ya. Selain itu juga banyak hal yang lain yang juga digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk pendidikan kita hari ini gitu. Nah, ini adalah salah satu hadirnya pemerintah untuk pendidikan di Kabupaten Jember.
di mana Gus Bupati juga selalu menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan apa namanya atau menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya kegiatan ini, kita sebagai guru nih, sebagai prajurit-prajurit luar biasa untuk mencerdaskan anak Mau bangsa, lanjutin ke depan. kita dapat Buku ya, belajar jadi bagaimana rara ketemu membuat teman-teman dokter sama media aku. pembelajaran yang Jadi baik untuk murid-murid kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, saya laporkan kepada Bapak Kepala Bidang, Bapak, ini adalah kegiatan yang pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Indah sebagai calon assembler certified trainer, Bapak, di mana memang teman-teman kami di BPIPJ itu lagi getol-getolnya gitu Bapak mengikuti kegiatan-kegiatan di beberapa platform-platform yang disediakan oleh pemerintah baik secara nasional dan secara regional di tingkat ASEAN Bapak karena ada beberapa teman saya dan beberapa teman yang lain sedang mengikuti pelatihan-pelatihan bersama Simeo Bapak. Nah, itu saja mungkin Bapak mohon nanti berilah kami semangat yang luar biasa untuk terus bergerak dan nanti untuk terus sharing dengan teman-teman guru karena kami apa namanya punya moto guru bantu guru, Bapak. Selain itu, mohon juga Bapak nanti membuka kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada host luar biasa kita, yaitu Ketua PPIPJ Kabupaten Jember. Itu Bapak Ibu mungkin baru mendengar atau yang sudah mendengar PPIPJ, yaitu Pusat Prestasi dan Inovasi Pendidikan Kabupaten Jember, di mana ini menjadi wadah seluruh guru di Kabupaten Jember untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Begitu. Terima kasih kepada Bapak Zainul Fatah yang selanjutnya yaitu keynote speaker kita yaitu Bapak Abdullah SPD MPD Kepala Bidang TKSD Dispendi Kabupaten Jember. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para peserta atau ketua panitia kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat sehingga kita melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini adalah terima kasih kami di sini merasa ya apa ya merasa terhormat, bahagia karena Bapak Ibu sebagai guru-guru yang ada di Kabupaten Jember ini begitu semangat meskipun ini sudah malam masih mengadakan kegiatan itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dan sebagai pejuang pendidikan tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Jember. Karena Pak Menteri sering mengatakan bahwa majunya suatu negara atau majunya juga Gus Bupati sering berkata juga Gus Bupati bahwa majunya Kabupaten Jember itu adalah dimulai dengan majunya pendidikan dan majunya pendidikan ini dimulai dari kualitas pembelajaran di dalam kelas. Kualitas pembelajaran di dalam kelas itu yaitu dengan adanya apa ya usaha meningkatkan kualitas dari guru-guru sehingga kualitas pembelajaran di dalam kelas itu semakin meningkat. Kalau sudah kualitas pembelajaran di dalam kelas itu semakin meningkat, insya Allah pendidikan yang ada di Kabupaten Jember ini akan semakin baik. Eh, Webinar ini masalah membuat media ajar menarik 3 dimensi itu sangat baik sekali, apalagi di sekolah-sekolah banyak fasilitas yang dari kementerian yaitu papan PID, sehingga pembuatan ajar menarik ini adalah sejalan dengan papan PID yang diberikan oleh pemerintah, karena nanti itu pada akhirnya setiap kelas ada papan PID-nya, satu kelas satu papan PID, sehingga eh, media ajar yang menarik ini, yang 3 dimensi ini sangat bermanfaat sehingga
Bapak Ibu kalau sudah membuat media ajar tiga dimensi ini supaya berbagi dengan semua guru yang ada di Kabupaten Jember, apalagi bisa diupload di eh, rumah pendidikan. Nah, itu ya, karena guru-guru di Jember ini masih rendah sekali untuk em, untuk memanfaatkan rumah pendidikan itu untuk berbagi baik di situ, itu masih rendah sekali. Kemarin itu yang apa ya, tertinggi guru-gurunya dalam memanfaatkan rumah pendidikan untuk berbagi baik ini itu adalah Kabupaten Blitar. Nah, ini ya. Makanya dengan adanya ini kami dukung dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa ke depan itu bisa komunikasi dengan Bu Maret sehingga dari itu bisa masuk ke Kembang Kopi eh, dengan harapan sertifikat itu otomatis langsung diakui oleh BKPSDM, tidak perlu ngupload lagi, tidak perlu verifikasi lagi, langsung diakui oleh sebab itu sehingga di Kembang Kopi bisa muncul di situ. Jadi harapannya seperti itu. Setiap kegiatan usahakan komunikasi dengan Bu Maret karena Dinas Pendidikan itu yang punya link dengan BKPSDM dengan Kembang Kopi itu di situ saya lihat tuh Bu Maret sehingga eh, bisa otomatis diakui nanti sertifikatnya di BKPSDM. Jadi itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dengan adanya semoga bisa meningkatkan Kabupaten Jember pendidikannya, terutama juga literasi. Literasi tahun ini kita turun, numerasi juga turun. Dengan adanya media ajar yang menarik ini bisa meningkatkan literasi yang ada di Kabupaten Jember termasuk numerasi yang ada di Kabupaten Jember. Atau bisa juga meningkatkan nanti eh, nilai-nilai dari TKA, rapor pendidikan dan sebagainya. Insya Allah kalau Bapak Ibu istiqomah membuat ajar yang menarik ini, siswa semangat untuk membaca, untuk belajar, sehingga semuanya akan meningkat. Oleh sebab itu kami sekali lagi mendukung kegiatan seperti ini dan mengucapkan terima kasih dan kami siap untuk diundang untuk mencari memberi semangat atau memotivasi acara-acara seperti ini karena ini semua adalah demi pendidikan yang ada di Kabupaten Jember, mulai TK sampai SD sampai SMP dan seterusnya. Jadi itu harapan kami ini bisa berkembang terus dan bisa memotivasi guru-guru yang lain. Itu aja mungkin dari kami. Izinkan kami untuk membuka acara ini. Kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar ini yaitu dengan topik membuat media ajar menarik tiga dimensi untuk pembelajaran eh, bisa dilaksanakan dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar. Itu dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan reaksi love dong Bapak Ibu untuk Bapak Kepala Bidang kita. Ya, luar biasa. Wah, banyak love-nya ya malam ini. Terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Dukungan dan supportnya itu memberikan sebuah pemantik bagi kami untuk terus berinovasi dan tidak henti-hentinya memberikan anak-anak kita di dalam kelas-kelas kita, Bapak Ibu, untuk terus semangat belajar melalui berbagai media. Termasuk salah satunya dari yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Ibu Indah Nurhalifah. Halo, Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari, Bu moderator kita yang cantik. Wah, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah narasumber hebat kita yang akan menemani kita pada malam hari ini dan berbagi ilmu praktik baik kepada Bapak Ibu semua supaya kita bisa juga menerapkannya di kelas masing-masing. Baik, langsung saja nggak Ibu, saya berikan waktu kepada Ibu Indah Nurhalifah untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kepada Ibu Indah, dipersilakan. Mohon izin Bu Sari, kita foto terlebih dahulu atau saya langsung memaparkan Boleh materi? kita foto dulu ya, mumpung ada Bapak Oh kita ya, ya, mumpung Bapak ada Abdullah ya. Baik, monggo. Minta bantu kepada tim untuk foto bersama, nggih.
Mohon izin kameranya bisa di-on-kan terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, monggo Bapak Ibu Oke. semua yang Slide. cantik dan Ya. ganteng semuanya bisa terlihat di kamera, nge. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua, sebentar. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Keempat, 1, 2, 3. Gayanya semua karena cinta, Pak Ibu. Tangannya, ya, semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak Hovi Oh, pakai gimana? assembler. Oh Nah, gitu, seperti ini. siap, siap. Dua jari ditumpuk jadinya seperti A. Ini logonya assembler Bapak Ibu guru hebat. Oke, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Hovi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ucapkan Mantap terima suaranya, kasih. Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kabid kita, Bapak Abdullah, karena sudah mendampingi kami dalam menyampaikan materi inovatif. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat se-Kabupaten Jember yang semangat mengikuti kegiatan pelatihan pada malam ini. Mohon izin saya menyampaikan materi, tapi sebelumnya ingin saya sampaikan sebenarnya apa itu Assembler Edu dan apa itu ACT atau Assembler Certified Trainer. Jadi sebelum saya menjadi ACT, saya memulai menjadi S. S itu Assembler Certified Educator. Saya mengikuti Assembler Edu. Bapak Ibu untuk lebih jelasnya yang awal dilakukan adalah follow di akun medsos Assembler Edu. Kalau di IG itu assembleredu.id. Di Facebook juga ada dan di TikTok juga ada. Untuk di Facebook tuh ada komunitas Bapak Ibu guru. Jadi ada komunitas para pendidik di Indonesia yang termasuk menjadi atau semangat mengikuti kegiatan Assembler Edu. Nah, itu yang harus pertama kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menerima informasi semua kegiatan Assembler Edu. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin pemerintah khususnya Kemendikbudristek melakukan kerjasama dengan Assembler Edu. Sehingga yang sebelumnya Assembler Edu itu bisa diakses dengan menggunakan Google, sekarang tidak, kita bisa mengaksesnya dengan akun belajar ID kita masing-masing. Dan di rumah pendidikan Bapak Ibu, kita juga bisa mengakses Assembler Edu melalui ruang mitra. Yang biasanya kita gunakan ruang murid untuk mencari sumber belajar, kita bisa juga menggunakan ruang mitra selain Canva dan yang lainnya. Assembler Edu sudah terintegrasi di dalam ruang mitra di rumah pendidikan. Mohon izin, saya akan men-share materi. Apakah materi saya sudah nampak dengan jelas? Bentar. Apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu guru? Jelas. Sudah, Bu. Sudah Jelas, jelas. Bu. Jelas. Nah, Assembler Edu merupakan platform pembelajaran interaktif berbasis 3D atau AR Augmented Reality. Apa Assembler Edu? Platform tersebut menghadirkan pembelajaran yang sangat kreatif sehingga pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih menarik.
Dengan adanya AR, kita bisa mendatangkan suatu materi pembelajaran yang mana yang tidak bisa kita lihat secara langsung, kita bisa melihat dengan dalam bentuk visual atau 3D. Nah, ini adalah salah satu bagaimana pengimplementasian dalam kelas. Jadi, pada Assembler Edu bermanfaat untuk guru, membantu guru menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, dan untuk siswa membantu siswa memiliki pengalaman belajar yang berbasis AR. Dan tentunya kita juga akan meningkatkan kemampuan berpikir komputasional kepada murid-murid kita. Dalam perkembangan teknologi, tentunya berpikir komputasional sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan murid-murid kita menghadapi perkembangan teknologi di masa depan mereka, dan untuk mempersiapkan murid-murid kita menjadi generasi emas di tahun 2045. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana Assembler Edu itu bisa kita gunakan di kelas, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita menggunakan PID, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan di dalamnya, selain ada fitur-fitur yang memberi kesempatan kita untuk membuat materi ajar, di sana juga ada materi yang bisa kita gunakan untuk disampaikan kepada murid-murid kita. Jadi, ada pembagian jenjang kelas mulai dari PAUD sampai jenjang SMK. Nah, ini di Assembler Edu juga ada bagaimana permainan coding. Jadi tidak hanya coding, kemudian juga ada bagaimana membuat flashcard, media sederhana. Nah, tantangannya dalam pendidikan saat ini yaitu sumber daya pengajaran yang mahal, sehingga membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, kalau kita mendatangkan objek yang nyata, yang secara langsung, pastinya kita kan harus membeli mayat. Jadi ini gambar yang satu itu, yang nomor satu ini bagaimana mempelajari anatomi dari tubuh manusia. Jadi kalau dengan Assembler Edu, kita bisa menghadirkan bagaimana anatomi tubuh manusia atau anatomi yang lain, tumbuhan atau binatang secara real, seperti yang asli. Kemudian siswa merasa pelajaran tradisional itu bersifat pasif, tidak menarik. Dan kita ketahui anak-anak sekarang itu lebih menyukai sesuatu yang bersifat digital. Tidak hanya anak reguler, murid saya yang ABK di kelas itu juga ketika saya menyampaikan pembelajaran yang virtual, dia akan langsung fokus dan mendatangkan. Dan tentunya ketika saya menyampaikan dengan memantik gambar tersebut, tiba-tiba mereka memiliki pemikiran kritis. Kenapa itu bisa bergerak? Kenapa itu bisa dibolak-balik? Jadi mereka sangat antusias sekali dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru kesulitan dalam merencanakan pelajaran dan menemukan sumber daya yang menarik. Ketika kita menggunakan Assembler, kita menemukan sumber daya yang sangat menarik. Nah, ini solusinya, pembelajaran langsung dengan biaya terjangkau tanpa peralatan mahal. Jadi terjangkau itu kita bisa menggunakan Rhythm, kita menundangkan akun kita di akun Belajar Edi, kemudian kita daftar. Nah, nanti kita bisa menggunakan akun belajar secara gratis, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menggunakan akun Belajar Edi itu menggunakan Google, kita berbayar. Jadi ada Rhythm berbayar dan terbatas dalam penggunaannya. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama kementerian dengan Assembler Edu menyediakan berbagai fitur-fitur yang bisa diakses atau digunakan oleh guru-guru di Indonesia sehingga mereka bisa berkarya dan berinovatif. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan Assembler Edu membuat siswa penasaran dan terlibat secara aktif. Nah, yang kedua ini di Assembler Edu itu juga kita bisa membuat permainan coding, Bapak Ibu. Nanti akan saya spill sedikit. Kemudian visual siap pakai, menghemat waktu guru. Di Assembler Edu juga akan ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Tentunya berbayar. Berbayarnya pun tidak mahal, gitu, tidak sampai 20. Jadi ketika kita awalnya misalkan kita mau menggunakan nih, kita bisa menggunakan dari aplikasi di sana. Jadi kita hanya tinggal print
barcode-nya, kemudian kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih kreatif lagi, kita bisa membuat karya sendiri. Nah, ini teknologi yang rumit dan mahal ini dulunya hanya tersedia untuk programmer dan animator profesional. Sekarang tidak, di Indonesia sudah dapat diakses oleh para pendidik dan pelajar yang mana kalau dibandingkan dengan perakitan pendidikan. Dan Assembler Edu itu sebenarnya merupakan diprakarsai oleh alumni mahasiswa ITB, Bapak Ibu Guru. Jadi mereka berinisiatif bagaimana meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kompetensi para guru Indonesia sehingga mereka membuat platform Assembler Edu. Nah, ini untuk pendidik yang bisa kita gunakan ini di platformnya seperti ini, lebih sedikit persiapan, lebih banyak pengajaran. Nah, pelajaran dan materi pengajaran siap pakai sih dalam pembuatan karya untuk membuat template-nya untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Nah, ini alat peraga digital untuk pendidik pembelajaran siap pakai. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita gunakan Assembler Edu atau visual AR-nya langsung bisa bergerak. Kita kalau menggunakan PID, ini bisa digerak-gerak Ibu-Ibu, diputar-putar seperti ini. Dan tentunya murid-murid kita akan terkesima, wah itu kenapa kok bisa diputar? Kita bisa lihat dari atas, dari bawah, dari samping, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan adalah anatomi tubuh. Kita sekarang tidak menghadirkan benda nyata, kita bisa menggunakan benda yang diwakili oleh AR. Nah, ini bagaimana caranya, kemudian apa saja yang ada dalam Assembler. Nah, ini Assembler Edu juga ada fitur AI. Tidak hanya Gemini, di dalam Assembler Edu juga ada fitur AI. Jadi, ketika fiturnya tidak ada di Assembler, kita bisa menggunakan fitur AI, kita ketik prompt-nya secara detail, atau kita convert gambar, kemudian kita convert di bagian kolom AI, nanti akan gambar yang bentuknya 2 dimensi itu nanti akan berubah menjadi 3 dimensi, Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa kita besarkan, kita kecilkan, nah seperti itu. Dan kita bisa gerakkan dengan bantuan coding. Nah, ini juga salah satu hasil karya 3D, ya. Jadi ini bukan patung asli atau arca asli, tapi merupakan karya dari Assembler Edu. Nah, ini kalau kita memanfaatkan Assembler Edu, kita bisa menghadirkan pembelajaran seperti ini, materi yang bisa hadir di dalam kelas dengan benar-benar nyata. Nah, ini karya buatan guru-guru Indonesia yang termasuk di Assembler. Kemudian ini beberapa temuan dari jurnal nasional dan internasional. Penggunaan Assembler Edu 23% meningkatkan minat dan motivasi siswa. Meningkatkan hasil belajar siswa. Dan ketika kita para guru di Indonesia mengikuti kegiatan Assembler, kita juga bisa bergabung dengan ACE yang sedunia. Jadi di sana awal mulanya kalau kita mengikuti pendaftaran ACE, kemudian ketika sudah lolos kita akan diberi pelatihan, kemudian diberi tugas-tugas. Nah, dalam tugas-tugas tersebut itu membantu menaikkan poin kita. Jadi sampai level tertentu ketika kita mengumpulkan beberapa poin akan membantu kita mencapai level tertentu. Nah, setelah mencapai level tertentu, kita akan lanjut ke level ACT. Nah, ACT tersebut merupakan Assembler Certified Trainer. Jadi tugas kami sebagai ACT mengumpulkan atau membina para pendidik di Indonesia untuk membentuk komunitas sehingga mereka benar-benar bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bisa membuat komunitas belajar yang saling belajar
menciptakan materi pembelajaran yang inovatif untuk murid-murid di Indonesia. Nah, ini Assembler Edu sudah mendunia. Jadi kalau yang di dunia itu bukan Assembler Edu tapi Assembler. Jadi yang di Indonesia itu Assembler Edu. Nah, dengan kemitraan dengan kementerian, Assembler Edu bisa diakses di rumah pendidikan dan akun belajar ID. Dan apa dampak positifnya kalau kita membiasakan menggunakan Assembler Edu? Salah satunya kita bisa mendaftarkan karya kita di berbagai event lomba. Dan alhamdulillah tahun kemarin ketika saya mengikuti lomba HGN, karya saya mendapatkan juara 2 tingkat provinsi. Nah, ini merupakan salah satu karya saya. Jadi, saya membuat kegiatan numerasi buah dan ketika anak-anak men-scan barcode ini, mereka akan menghitung berapa buah yang ada di visual. Kemudian mereka menghitung jumlahnya, tapi tidak menghitung menulis angka, tapi mewarnai dari bawah. Sehingga dengan pembelajaran seperti ini, mereka akan belajar menganalisa. Oh, ternyata buah ini sama ya tingginya. Oh, ternyata yang ini lebih banyak. Jadi dengan mengimplementasikan pembelajaran matematika gembira dengan Assembler Edu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat di jenjang atas juga bisa menciptakan media ajar yang kreatif. Jadi namanya kubus ajaib. Jadi dalam bentuk kubus ini nanti akan ada barcode ketika dimainkan, barcode tersebut akan muncul seperti ini. Nah, mohon izin Bapak Ibu guru, ini karya nggak kelihatan ya. Jadi ini adalah salah satu karya saya. Ini yang saya gunakan ketika lomba HGN. Jadi ini karya sederhana flashcard. Di sini ada barcode-nya. Dan ketika anak-anak menggerakkan ini, menggunakan ini nanti akan muncul gambar buah 3D sehingga memantik mereka. Kenapa gambarnya bisa melayang? Karena yang mereka tampak ketika kita gunakan barcode muncul gambar yang gambar 3D atau gambar nyata itu keluar dari kartu ini. Dan ketika saya refleksi mereka bercerita apa yang sudah kalian lakukan. Dari kartu tersebut keluar gambar-gambar, kemudian bisa digerakkan. Nah, itu. Sehingga pembelajaran di kelas itu tidak monoton menjadi lebih menarik. Dan akan selanjutnya sebelum saya selanjutnya menyampaikan materi tentang bagaimana kita menggunakan Assembler Edu di aplikasinya, apakah materi yang saya sampaikan terlalu cepat atau suara saya kurang jelas? Aman, Bu. Aman, ya. Terima kasih. Mungkin Alhamdulillah. nambah Bu Indah, mungkin Bu Indah menyampaikannya kalau menurut saya terlalu cepat Jelas, itu Bu. agak kebut gitu ya. Jadi mungkin Iya. sedikit diperlambat. Terus karena juga dengan speed Bu Indah ngomongnya terlalu cepat, akhirnya ada kata-kata yang sering terputus-putus. Oh gitu, iya ya. Ya, Karena bisa diper ya, terima kasih Cak Fata. Karena saya mau ingin menekankan pada prakteknya dulu di aplikasinya secara langsung ya Cak Fata. Biar lebih jelas gimana sih Bapak Ibu guru hebat selain menyimak Zoom saya juga bisa mencoba menggunakan akun belajar masing-masing. Kemudian kita buka aplikasi Assembler Edu. Saya izin share screen lagi nih. Apakah sudah terlihat dengan jelas Ibu-ibu, Bapak Ibu? Aman? aman Bu Indah? Aman. Iya.
Bapak Ibu bisa mengakses Assembler Edu bisa menggunakan laptop atau PID atau HP. Kalau menggunakan gadget, kita harus mendownload dulu di Play Store. Tapi kalau kita menggunakan laptop, kita bisa langsung mengetikkan Assembler Edu. Kemudian kita klik ini. Nah, di sini akan keluar di pojok kanan ada masuk atau daftar. Kita daftar dulu. Nah, daftarnya di sini Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajarnya. Jadi kita daftar dengan belajar ID. Nah, ikuti semua instruksinya. Kalau guru SMP, SD yang dimasukkan akun belajar ID-nya sesuai jenjang masing-masing. Lalu lanjutkan login. Nah, ini kalau sudah, Bapak Ibu nanti akan muncul tampilan seperti yang tadi, masuk atau daftar. Kita klik masuk. Nah, ini. Nah, kita masuk. Nah, kalau kita sudah berhasil mendaftar, kita akan masuk pada platform Assembler Edu. Nah, di sini ada, sebentar saya besarkan biar lebih terlihat. Nah, sudah jelas, ya? Nah, di sini ada beranda, ada bahan ajar, ada editor, ada kelas, dan inspirasi. Jadi beranda itu berisi semua proyek kita, semua informasi tentang assembler. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Di sini ada proyek AR yang sudah kita buat, kemudian di bawahnya ada alat peraga digital. Alat peraga digital itu yaitu fitur-fitur yang assembler buat. Nah, di sini, kemudian di sini ada topik siap pakai. Topik siap pakai itu maksudnya seperti slide presentasi yang sudah siap pakai yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru semua. Dan di sini ada kontaknya. Nah, sekarang kita di beranda, di bahan ajar. Nah, bahan ajar ini ada 3 poin. Ada alat peraga, ada topik, ada printable. Nah, printable itu apa? Printable itu adalah alat peraga ER yang siap pakai. Jadi kita tidak usah membuat, kita tinggal siap pakai nih, siap print. Tapi ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, aku pingin buat sendiri daripada aku beli, nah Bapak Ibu bisa belajar membuat. Nah, seperti ini. Ini ada berbagai topik ya. Dan ini dibuat oleh para ACT atau ACE. Nah, di sini kemudian di topik sudah tadi ya. Sekarang alat peraga. Apa itu alat peraga? Nah, alat peraga ini berbagai alat peraga feature AR yang dikhususkan atau dibagi untuk tetap jenjang. Jadi ada prasekolah, usia di bawah TK, TKA, TKB, SD, dan selanjutnya. Kemudian ada materinya, mata pelajaran literasi, sains, matematika, di sana semuanya ada. Nah, ini ada semua ya, ini perbandingan bilangan. Nanti akan saya kulik bagaimana membuat seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian ada editor. Editor ini ada project, ada marker custom, kemudian ada objek 3D, ada gambar 2 dimensi. Nah, untuk project ini, project ini adalah, nih, saya buka. Maksa anggota ya. Mohon maaf nih. Nah, ini project. Kalau di project ini adalah hasil karya kita. Kalau kita mau buat project, nanti kita mulai buat project. Nah, kemudian ada marker custom. Ada marker yang dapat dicetak untuk melihat project.
Kemudian ada objek 3D. Kita bisa melihat dan mengelola objek 3D yang kita unggah. Kemudian ada lihat dan kelola gambar 3D. Kemudian ada kelas. Jadi kelas ini bisa kita hubungkan dengan murid-murid kita. Nah, kemudian ada inspirasi. Nah, yang kita akan kulik di sini adalah tentang proyek. Saya akan men-spill bagaimana kita langkah awal dalam membuat karya 3D. Yang pertama yang dilakukan yaitu mulai buat objek. Nah, di sini ada 3. Ada buat AR project secara cepat. Jadi nanti kalau kita buat flashcard, nanti di atas barcode-nya itu akan muncul visual 3D seperti ini contohnya. Atau yang tengah ini adalah buat AR, tapi di dalam itu ada beberapa objek Bapak Ibu. Jadi kayak ada hasil karyanya itu kompleks sekali. Nah, ada audionya, ada videonya, ada interaksinya, ada gambar 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, yang ini adalah generate with AI. Jadi ketika kita kesulitan mencari fiturnya, misalkan saya butuh bentuk 3D koki cilik, tidak ada di sana yang sesuai spek kita. Kita bisa membuat di sini. Memang dalam penggunaan Assembler Edu itu yang utama kita butuhkan yaitu sinyal. Itu yang harus kita miliki. Jadi sinyalnya harus kuat karena kalau nggak kuat tuh lama loadingnya. Nah, jadi di sini yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana membuat objek menggunakan AI. Jadi di sini bisa Bapak Ibu menambahkan gambar, tapi gambarnya bukan yang banyak coretannya, tapi yang ini yang utama, jadi nggak kompleks gitu. Nah, dan bisa menggunakan dari teks. Misalkan saya buatkan media 3D dari tentang koki cilik menggunakan atribut lengkap. Jadi memang prompt itu kalau kita menggunakan AI, prompt itu memang harus lengkap ya. Kemudian kita enter. Sebentar, saya kecilkan dulu. Ininya nggak kelihatan. Nah, ketika kita sudah mengetik, kita lakukan generate. Kita tunggu, nanti akan muncul. Seandainya nanti ada kekurangan, itu bisa kita edit lagi Bapak Ibu. Jadi nanti di bawahnya itu ada apa yang kurang atau apa yang ditambahkan. Jadi kita bisa membuat fitur 3 dimensi itu. Nah, ini jadi ada koreksi. Nah, ini. Dari prompt yang saya ketikkan tadi, maka muncul bentuk 3 dimensi seperti ini Bapak Ibu Guru. Seandainya dari gambar tersebut, dari 3 dimensi tersebut ada kekurangan, kita bisa koreksi kembali. Kita bisa, selain di AI, sebenarnya kita bisa menggunakan platform lain tapi berbayar. Dan pernah saya coba malah hasilnya itu tidak sesuai yang saya inginkan, bentuknya itu tidak sesuai. Nah, kalau dengan AI yang ada di Assembler itu bentuknya sesuai. Nah, seperti ini. Memang penggunaannya harus sabar. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita simpan, kemudian bisa kita gunakan. Ini mohon maaf saya percepat, G. Jadi saya mau menyampaikan fitur-fitur apa di dalamnya, karena memang dalam menggunakan Assembler itu Edu tersebut
butuh kesabaran, banyak latihan, dan butuh sinyal yang sangat mendukung, sinyal yang kuat. Tapi kalau kita sudah paham, kita akan ketagihan terus bagaimana membuat. Seperti ketika kita menggunakan Canva, ketika kita sudah bisa, maka kita akan terus berlatih membuat. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Maaf, bentar. Nah, kalau sudah jadi, ini bisa kita simpan, atau kita publikasikan, atau kita bagikan. Nah, sekarang kita tutup. Nah, kita kembali ke editor, ke project. Tadi saya sudah membuat feature 3D dengan AI, lalu kita mulai buat project. Nah, saya pilih ini karena saya ingin membuat proyek yang sangat kompleks. Nah, ketika Bapak Ibu membuat proyek, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sebentar saya agak kecilkan biar terlihat jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita menggunakan assembler itu kita pilih di sini. Kalau gambar itu biasanya kita menggunakan template-nya, atau kita butuh gambar-gambar ini yang 2 dimensi bisa. Atau kita butuh unggah gambar untuk template-nya, kita unggah. Misalkan nah, ini misalkan ini template yang sudah saya buat di Canva. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini kan berdiri, terserah Bapak Ibu mau template itu dibuat berdiri atau tidur. Nah, di sini ada beberapa poin. Kalau yang gambar kubus ini yang sebelah kiri ini 3D. Yang ini kita menambahkan atau menginput teks. Yang ini kita menginputkan video. Yang ini untuk audio. Nah, dan ini sebenarnya poin penting yang sering kita gunakan atau kita latih. Jadi kalau untuk posisinya saya ingin tidur nih, berarti saya harus mengklik yang putar. Jadi di sini ada 3 warna ya Bapak Ibu Guru, ada warna kuning, biru, dan hijau. Jadi karena saya ingin posisinya tidur, jadi saya saya tidurkan. Tapi ini masih melayang. Jadi tidak ada di dasar. Bagaimana caranya memindahkan? Jadi ini kita pindah. Nah, kita ikuti kalau yang tanda ke atas itu pindah ke atas ke bawah. Nah, seperti ini. Kita klik ini atas ke bawah. Nah, ini kalau ini berarti dia melebihi dari batas dasar. Nah, kalau yang ini, sebentar saya besarkan. Ini ubah ukuran. Kalau ubah ukuran itu kita tarik, kita besarkan seperti ini. Nah, saya mau pindah lagi, kita klik pindah lagi. Kalau ini geser ke samping. Nah, yang ini ke depan. Jadi, Bapak Ibu Guru ikuti panahnya. Kalau mau ke atas berarti yang digerakkan adalah panah yang ke atas. Yang ke samping ikuti panah yang akan digerakkan. Kemudian, di sini akan ada tulisan front. Front ini artinya posisinya itu yang di depan. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa diginikan ya Bapak Ibu. Bisa ditarik-tarik seperti ini. Ini sangat menarik sekali kalau kita menyampaikan virtual karya 3D ini anak-anak malah fokus. Nah, kemudian di sini ada lainnya. Lainnya itu apa? Lainnya itu di sini ada duplikat.
ada proyeksi, ada salin. Nah, ini tadi saya mau menambahkan fitur 3D. Nah, ini ada aset Anda yaitu yang tadi saya buat, Bapak Ibu. Nah, ini saya klik. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ukurannya tidak pas, kita bisa memperkecil. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan karya yang akan kita. Nah, seperti ini kan melebihi. Berarti kita tinggal mengutak-atik memindahkan ini posisinya. Ini harusnya di atas. Ini kertasnya kurang ke bawah seperti itu. Nah, tinggal kita klik. Nanti di sini ada tulisannya. Misalkan ada 2 objek. Ini yang mau dipindah gambar yang mana? Nanti ada pilihannya seperti itu. Di sini ada pertanyaan atau kurang jelas? Nah, saya lanjutkan, nggih. Jadi, nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, mana yang mau kita klik? Mau yang generation yang di-generate tadi itu AI yang fitur 3D yang saya buat dan AI atau yang ini, atau dasarnya. Jadi yang kita klik itu yang mana? Yang mau kita gerakkan atau mau kita rubah posisinya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa menyimpan proyeknya. Proyeknya harus disimpan di sini namanya apa? Misalkan koki cili. Kemudian di deskripsi proyeknya apa? Ini apa media ini untuk pembelajaran apa? Kemudian untuk apa? Untuk siapa? Nah, di sini ada tambah kategorinya apa? Ini harus diisi semua gitu. Jadi dia termasuk kategori apa? Biologi, apa sains atau English atau pembelajaran apa atau game interaktif. Di sini harus diklik sesuai. Ini saya coba yang biologi, kemudian karakter. Jadi bisa dipilih lebih dari satu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada select pelajaran mata pelajaran apa. Ini saya coba general karena digunakan untuk anak PAUD. Kemudian ini kelasnya kelas apa? Ini karena saya TK jadi saya mau TK. Lalu kita save. Kita pilih media kita itu termasuk untuk simulasi, untuk proyek cerita, atau untuk menjelaskan bagian detail objek, atau kuis interaktif atau mini game. Karena ini saya merupakan mini game permainan coding, jadi saya buat seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, ini boleh pilih lebih dari satu atau ketiga-tiganya. Ini ada pindai marker. Pindai marker itu nanti akan muncul marker, kemudian kita letakkan di template yang sudah kita buat di Canva, kemudian kita print out, maka ketika kita men-scan barcode atau marker tersebut, maka muncul 3 dimensi. Atau letakkan di ruangan. Jadi letakkan di ruangan itu maksudnya kita tidak men-scan kartu, tapi kita cukup men-scan dari barcode yang sudah ada di assembler. Kemudian nanti benda 3D tersebut akan berada di ruangan. Jadi seolah-olah pada ruangan tersebut ada benda nyata. Kemudian mode 3D. Nah, ini bisa di-embed di aplikasi lain. Misalkan karya tersebut mau kita embed di modul ajar kita di Canva. Jadi ketika anak-anak membuka lembar di modul tersebut, maka akan muncul hasil karya kita. Ini jadi lanjut, kemudian di save. Nah, seperti itu. Nah, saya akan men-spill karya saya, project saya. Kalau ibu-ibu menyimpan, maka proyeknya akan muncul seperti ini, seperti tadi. Nah, ini adalah proyek yang saya buat tadi yang tentang apa namanya? Oh, maaf, bukan yang ini.
Nah, ini. Ini judulnya menghitung macam buah. Jadi media ini digunakan untuk media ajar anak-anak mengenal numerasi. Jadi di kertas itu saya sediakan kertas yang sudah saya spill tadi, ada template-nya. Nah, jadi anak-anak ketika kita scan barcode, kita munculkan bentuk seperti ini. Sebentar, saya besarkan ya. Nah, mereka akan bisa menghitung dari atas atau dari bawah. Berapa ya dihitung? Ketika sudah dihitung, maka mereka mewarnai lembar kerja LKPD yang saya sediakan tadi. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu. Bisa diputar-putar. Kalau kita menggunakan PID itu sangat seru sekali. Bentar. Kalau itu kita buat dengan lihat. Tapi kalau yang edit, misalkan ada kurangnya nih, kita bisa edit. Ini diklik, kemudian kita edit. Nah, ini karya saya karena bentuknya kompleks, ada ceritanya. Jadi di atas lahan ini atau di atas taman ini banyak pohonnya. Nah, ini saya banana tree-nya ini saya upload secara gratis. Jadi saya gunakan fitur-fitur yang gratis. Nah, bagaimana caranya menambahkan? Misalkan saya mau menambahkan pohon lain. Kemudian kita bisa menggunakan yang gratis. Misalkan untuk belajar nih awalnya, kita bisa menggunakan bundle gratisnya. Nah, ini kita pilih yang gratis. Misalkan ini saya mau menambahkan bunga. Jadi di sini banyak Bapak Ibu, banyak sekali bundle yang sudah dihasilkan Assembler Edu. Awalnya itu 2024 saya mengikuti kayak voucher gitu. Ketika saya follow Assembler Edu, kemudian saya buat karya, saya sampaikan ke Assembler Edu, ternyata mereka bertanya kok bisa penggunaan Assembler Edu itu untuk di PAUD. Ini ceritanya sebelum sebelum bekerja sama dengan akun belajar. Jadi saya ditanya ini sebenarnya bagaimana pemanfaatannya, terus apa harapannya, apa yang dibutuhkan. Jadi waktu itu saya meminta untuk diperbanyak fitur-fitur tentang agama Islam. Jadi waktu itu saya kesulitan untuk membuat bandelnya 3D bentuk orang sholat. Alhamdulillah dibuatkan oleh pihak Assembler Edu, saya sangat berterima kasih sekali. Jadi di sana ada menirukan orang sholat ya sesuai mulai dari ruku, sujud. Jadi seperti bergerak aslinya, seperti kondisi yang nyata. Nah ini misalkan saya lanjutkan lagi, ini saya tambahkan bunga nih. Dalam proyek saya, nah ini mau saya tambahkan pohon ini. Nah nanti akan muncul posisinya di mana. Nah saya inginnya di sini. Nah ini kan masih melayang ya. Jadi biar cantik kita turunkan. Nah, ini bisa diputar-putar. Biasanya saya membuat ini tuh kalau misalkan Sabtu Minggu ya, karena memang waktu libur gitu biasanya membuat ini karena memang butuh waktu yang agak lama. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bandar rumputnya itu juga saya buat saya ambil dari
fitur-fitur yang ada di Assembler Edu. Kecuali pisang. Kalau pisangnya ini bendernya itu tidak sesuai yang saya harapkan. Kalau ini saya buat sendiri dari AI. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran yang sudah kita buat, kita sebelum mempublish atau membagikan, kita harus perhatiin jauh dulu. Jadi kita cek dulu, bisa nggak ini dipakai, atau bisa nggak proyek kita tuh berhasil tidak, seperti itu. Kita perhatiin jauh dulu, kalau misalkan, oh ya ternyata sudah berhasil nih yang sudah kita buat, kemudian bisa kita bagikan. Nah, ini kita mainkan. Kita coba dulu sebelum kita bagikan dalam bentuk barcode. Nah, ini berarti sudah berhasil, kita bisa bagikan. Nah, ini langkah terakhir setelah kita membuat karya, sudah berhasil membuat karya 3 dimensi, kemudian kita bisa bagikan dalam bentuk QR marker atau custom marker atau on website atau langsung dimasukkan di Canva atau dalam bentuk ini, link. Nah, nanti kita sematkan di LKPD kita, seperti itu. Saya tutup. Saya kembali yang produk 3D. Nah, ini untuk yang karya yang game interaktif. Sekarang kita menuju ke proyek yang bentuknya coding. Nah, ini. Mohon maaf ya, sinyal di tempat saya harus bersabar menunggu. Mungkin bisa sambil makan cemilan di rumah masing-masing, minum es teh atau rebahan. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk salah satu bentuk LKPD. Jadi ini sebenarnya salah satu tugas dalam tugas saya sebagai S atau SCT. Jadi ketika selesai pembelajaran base learning atau proyek, misalkan proyeknya yaitu membuat jus buah. Jadi dalam bentuk refleksinya saya membuat LKPD, tapi saya ajak anak-anak didik saya atau murid-murid saya untuk bermain coding. Jadi saya menjelaskan, yuk bantu Koki menemukan bahan membuat jus jeruk. Kita tadi sudah membuat jus jeruk nih. Jadi Koki itu butuh bahan apa saja. Nah, di sini ada jeruk, ada es batu, ada susu dan lain-lainnya. Tapi saya sisipkan ada gambar yang menjebak seperti mangga atau cabai. Nah, kemudian, bentar, ini saya kok terlalu nggak terlihat. Nah, di sini ada Koki. Tadi kan gambarnya ini LKPD-nya, Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini gambar template LKPD-nya seperti ini. Jadi di sini ada nanti
scan barcode yang sudah berhasil kita buat, QR markernya. Kemudian di sini ada gambarnya koki. Tapi saya buat bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, koki cilik. Karena ini miring, saya mau putar karena posisinya tidak pas. Nah, ini sudah lurus. Nah, sudah. Kemudian untuk menggerakkan ini kita butuh susunan sequence dari coding. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Apakah terlihat di sini ada tanda petir pojok kanan bawah? Terlihat nggak? Iya, ada, Bu. Nah, ini adalah tanda petir itu adalah simbol atau logo untuk visual code. Nah, kita klik, kita bisa ini kan. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita pilih di event. Nah, ini seperti ini. Jadi kita seperti membuat mainan coding di Scratch ya. Di Scratch seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk permainan codingnya di sesi berikutnya ya Bapak Ibu, karena memang banyak sekali permainan coding yang bisa kita sesuaikan. Kita bisa menggunakan conditionnya, stage-nya, motionnya nanti untuk menggerakkan variabelnya. Variabelnya ini biasanya digunakan untuk pelajaran numerasi. Nah, ini yang operator yang saya buat, event yang saya buat, bagaimana menggerakkan koki ini maju ke depan, mundur ke belakang, ke samping, kanan atau kiri. Nah, jadi kalau saya gerakkan, saya tekan W, dia akan jalan. Saya preview dulu. Kalau dalam bentuk dalam mode edit itu masih tidak bisa digerakkan ya. Tapi kalau kita dalam bentuk sudah di play itu bisa kita gerakkan. Misalkan ini saya tekan W, dia akan maju. Maju sesuai kotaknya. Nah, terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas nggak? Apa terlalu kecil ya? Terlalu kecil, Bu. Nah, ini kalau dia Kelihatan. bentar. Nah, sudah jelas? Jelas. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya tekan W, dia akan maju. Jadi sesuai dengan susunan dari sequence yang saya susun. Kalau saya tekan A, dia akan ke kanan. Saya tekan D, dia akan ke kiri. Saya tekan X, dia akan mundur seperti itu. Ini contoh permainan coding sederhana ya. Kalau untuk permainan coding seperti kayak permainan Mario Bros itu ada. Jadi ada dua bandel yang sedang bertarung. Nah, itu bisa menggerakkan dia, bisa terbang, bisa jalan seperti itu. Itu dari saya, Bapak Ibu guru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Selanjutnya bisa sesi tanya jawab ya, Bu Sari. Baik, terima kasih penyampaian yang sangat luar biasa. Reaksinya dong, Bapak Ibu, boleh tepuk tangan, boleh love-nya. Masih menyala kan? Sudah jam 20 lebih 13 menit. Luar biasa. Saya kalau boleh meresum sedikit nih, Bu. Indah, luar biasa dari penyampaian yang tadi disampaikan ya, bahwa penggunaan Assembler Edu ini merupakan bagian dari media augmented reality begitu ya. Karena dalam media AR ini, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan media dua dimensi dan tiga dimensi yang sulit
dilakukan di kehidupan nyata atau yang abstrak atau yang jangkauannya jauh. Nah, itu kira-kira bisa nih dijangkau menggunakan media tiga dimensi yang dibuat menggunakan Assembler Edu ini. Contohnya tadi ada gambar ini ya, apa tentang mayat yang dibedah, kemudian anatominya dari tubuh manusia kan. Itu bisa juga kita gunakan Assembler Edu begitu ya, tanpa harus ada mayatnya yang asli begitu ya. Baik, terima kasih. Wow, ini sudah ada yang raise hand Bapak, Ibu, luar biasa ya semangatnya. Saya rangkum dulu nih dari kegiatan pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu Bapak Ibu saya ingin menyampaikan nih ada daftar hadir presensi yang Bapak Ibu bisa klik di kolom chat ada yang sudah dibagi yaitu daftar hadir bisa Bapak Ibu isi nggih untuk kegiatan pada malam hari ini. Baik, sesi tanya jawab berikutnya yaitu yang sudah raise hand kepada Bapak Fadullah, silakan bisa on mic untuk menyampaikan yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Bisa terdengar jelas suara saya? Bisa, Bapak. Aman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah, Bapak Ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan, sebelumnya sangat menarik sekali tadi yang sudah disampaikan Bu Indah. Satu ilmu baru untuk saya, karena ini pembelajaran interaktif pakai tiga dimensi ya, apalagi kalau misalkan kita pakai. Pertanyaan untuk assembly ini ada batasan tertentu. Misalnya kita bisa menampilkan mau medianya dengan pakai assembler Edu ini berapa, ada batasan kalau pakai akun ID. Nah, kemudian ini tadi sementara yang ada untuk tampilan mata pelajaran umum. Kalau misalkan untuk PAI itu kan misalnya kita membuat gambar tiga dimensi Ka'bah dan bagian ada di misalnya apa ya, bagian-bagian dari Ka'bah ini bisa. Apakah bisa membuat Mohon maaf Pak Fatwa, mix-nya kemut ya. Mungkin bisa diketik di chat, Pak. Tadi terputus-putus, jadi agak kurang jelas pertanyaannya. Oh gitu. Iya. Bisa diulang gitu? Bisa, boleh. Ya, untuk Assembler Edu ini kan kalau kita masuk pakai akun belajar ID itu kan free, gratis. Apakah ada batasan tertentu sampai berapa kali kita menampilkan gambar tiga dimensi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, yang ada di sini kan menunya untuk mata pelajaran umum. Kalau misalkan untuk saya mata pelajaran PAI mau menampilkan misalnya gambar Ka'bah untuk pengenalan apa ibadah haji dan sebagainya, itu ada gambar tiga dimensi Ka'bah. Apakah misalkan ini bisa menunjukkan bagian-bagiannya, misalnya makam Ibrahim, Hijr Ismail dan sebagainya. Itu untuk mata pelajaran PAI misalnya. Terima kasih, seperti itu. Iya, terima kasih Pak Fatah. Ini langsung saya jawab atau bagaimana Bu Sari? Bisa langsung dijawab Ibu. Ya, terima kasih Pak Fatwa, pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan saya 2 tahun yang lalu, ketika saya ingin membuat proyek Rukun Islam. Jadi, saya ada menemukan beberapa kendala. Ini saya izin membagikan lagi ya. Saya tunjukkan bagaimana Assembler Edu itu menyediakan bundle-bundle tidak hanya untuk pelajaran umum, tapi juga untuk pembelajaran yang sifatnya agama Islam. Jadi dalam objeknya ini seperti ini. Nah,
Saya pernah membuat Bapak Ibu. Jadi saya mau membuat ini nih, misalkan rukun Islam ada masjidnya. Nah, ini seperti ini. Jadi rukun Islamnya itu seperti ini Bapak Ibu. Banyak sekali proyek saya ada yang nah ini proyek rukun Islam. Jadi untuk Ka'bah Pak Fatwa, Assambar Edu sudah menyediakan ininya ya. Bentar, oh bukan yang ini. Bentar ya. Sudah ada aset Ka'bah kok Pak di Assembler Edu. Iya, Di Assembler Edu sudah ada asetnya. sudah ada asetnya. Bentar, saya kasih, saya spill karya saya, bentar ya. Kemarin itu sebenarnya mau saya sampaikan ke murid-murid saya. Cuman kok waktunya anak-anak cepat libur. Atau saya buka dulu ya. Saya tunjukkan aset-asetnya yang berhubungan dengan pembelajaran Islam. Kalau dulu nggak ada, Pak. Untuk orang sholat aja nggak ada. Makanya waktu itu ketika saya ada sesi tanya jawab, nah di situ saya menyampaikan saya aset-aset yang mendukung pembelajaran Islami. Karena kan kalau untuk TK tidak hanya pelajaran umum ya. Jadi di sana dibuatkan asetnya. Nah, ini. Nah, bentar. Nah, ini tentang rukun Islam ya. Jadi ada kalau ini saya menggunakan AI Pak Fatwa. Jadi saya ketik promptnya, saya butuh ini, saya buat yang ini berbagi zakat. Tapi kalau seandainya kita mau butuh Ka'bah, di sini sebenarnya ada kita klik 3D, kemudian kita kalau dulu gratis sih sebenarnya Ka'bahnya, kalau sekarang jadi pro, mungkin banyak penggunanya ya. Nah di sini kita cari di bagian, nah ini ada sholat Pak Fatwa. Jadi ini sudah saya miliki, jadi saya bisa menggunakan ini ada sholat. Misalkan ini saya klik, misalkan kita mau buat gerakan sholat. Nah, ini ada gerakan sholat. Ini 3R ini maksudnya 3 itu ya. Jadi mereka nanti akan bergerak seperti ini, seperti orang sholat beneran. Misal ya, ini contoh saja, abaikan aset-aset saya yang ada di sini. Kalau tadi pertanyaannya bagian-bagian Ka'bah, kalau Ka'bah setahu saya hanya itu ya, apa? Duanya saja yang disampaikan. Bukan, maaf. Saya yang ini. Jadi kalau kita mau merubah apapun, kita pastikan itunya ya Bapak Ibu. Yang kita klik itu yang mana gitu. Nah ini ya, saya besarkan, sudah terlihat dengan jelas. Jadi ini bisa bergerak sesuai dengan apa ya, gerakan orang sujud ya. Nah ini, kita bisa pindah. Saya mau mindahkan nih, ini kurang ke sini misalkan. Kalau kita mau buat proyek yang lengkap, yang kompleks, itu bisa digerakkan. Misalkan saya mau buat 2 nih, kita duplikat ini gambarnya. Nah, ini ada 2. Yang satu hadap sana, yang satunya satu hadap ke belakang, yang satunya hadap ke depan. Nah, ini untuk yang sholat ya Pak Fatwa. Nah, misalkan kita mau nggak mau memakai aset ini, kita bisa Ctrl Z atau ini tanda panah yang ke samping kiri atau langsung di delete, dihapus gitu. Delete atau hapus. Misalkan ada kok Ka'bah. Yang nggak ada itu makam Ibrahim Hajar apa? Nggak ada kayaknya makam Ibrahim itu.
Atau mungkin bisa membuat sendiri di prompt AI ya. Nah, ini ada gerakan sholat Bapak Ibu guru. Kemudian, nah ini ada masjid. Ini jadi tidak hanya agama Islam aja, agama yang lain pun juga bisa menggunakan. Banyak ya di sini. Kemudian banyak kok, ini ada yang apa? Majapahit, edisi Majapahit, ada yang tentara, ini yang tadi yang anatomi tubuh, ini yang anatomi kulit, ini yang bunga, banyak sekali sebenarnya. Ada yang makanan, Bapak Ibu bisa membuat misalkan mengajarkan ke anak-anak, ini mana nih makanan yang sehat yang perlu kita konsumsi, mana yang junk food, kita bisa memilih ini. Jadi kalau misalkan saya gunakan ini jantung, dia akan berdegup seperti ini. Nah, di sini ini banyak ada kok Ka'bah itu. Bentar. Ada Bu Indah, cari ketik Ka'bah aja bisa kok. Iya, atau kita di pencarian ya. Ya. Nah, saya pernah buat Alfil, tapi saya nggak menggunakan akun Belajar ID. Nah ini, jadi saya menggunakan akun Google. Jadi waktu itu awal saya itu saya harus memiliki Redem Bapak Ibu. Jadi Redem itu harus beli. Belinya itu satu paket bisa dalam pemakaian terbatas itu 3 bulan berapa bundle gitu. Itu bisa beli sendiri. Kalau mau murah bisa collab. Bisa digunakan untuk sekolah, beli bundle-nya itu, atau untuk 2 orang. Jadi seperti kita apa ya? Kalau membeli paketan itu apa memperpanjang menambah kapasitas penyimpanan di Google. Nah, ini ada Ka'bah, Pak. Ada ketupat, ada lenteranya ini, ada masjid, ada beduk, ada sajadah, ada tasbih, ada kurma. Ini kurma waktu itu ada apa? Al-Qur'an juga ada kok. Nah, ini Ka'bahnya. Nah, ini kan masih ini ya di bawah. Jadi kita bisa pindah ke atas kan. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Ini misalkan ini transparan ya backgroundnya. Kalau kita mau pakai background yang nggak transparan bisa. Nah, ini ada Ka'bahnya Pak Fatwa. Sudah dibuatkan oleh Assembler Edu. Jadi memang waktu itu pihak Assembler itu menghubungi saya. Sebenarnya fitur apa nih yang dibutuhkan? Karena kan memang mereka itu membutuhkan apa ya panelis untuk pembelajaran murid-murid di Indonesia itu apa saja yang perlu dibutuhkan. Jadi mereka buatkan oleh pihak Assembler. Nah, Bunda jadi boleh jangan curhat nggak? khawatir. Iya boleh. Saya tutup. Boleh Cak Fatah curhat. Bunda, saya sudah lama sih nggak buka ya, nggak buka assembler gitu. Terus barusan saya buka, ternyata memang asetnya udah bener-bener banyak ya. Jadi Iya. ini sesi curhat saya ketika saya menggunakan assembler Edu untuk pembelajaran IPAS. Kebetulan apa namanya saya membuat dua 3D, dua materi 3D tentang bagian-bagian mata dan bagian-bagian telinga. Nah, kebetulan pada saat itu belum ada aset tentang mata atau bagian mata dan bagian telinga gitu. Terus barusan saya juga cek udah banyak sekali dan ternyata dengan belajar ID aset saya bertambah dan kalau kemarin kan harus redeem dan macam-macam ya, Iya, beli redeem ya Bu redeem ya. ya. Jadi harus redeem dan Redeemnya macam-macam. harus voucher Iya, ya, harus iya pilih sekarang voucher. ternyata udah enggak ya Bu Indah. Itu Iya, seru sekali akhirnya. iya. Bu Indah, boleh nggak saya share screen? Saya akan bagikan yang punya saya. Boleh, boleh. Dikomentarin ya Bu Indah kalau perlu. Pak Boleh, Futa ini boleh. begini 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 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa apa? Mengetikkan pertanyaannya ya.
Ya, ini saya sambil curhat ya. Jadi teman-teman boleh apa namanya bisa. Nah, ini punya saya Bu Indah. Saya masih Wah, waktu itu sih bikinnya bikinnya anak-anak kalau dari anak-anak ya ngomongnya, Pak Guru ternyata mata kita seperti itu ya kalau dibelah gitu. iya kan pertanyaan pemantik itu, Cak. Mereka Iya, kan nah berpikir sekali gitu. Oh, ternyata seperti itu dalamnya, pasti seperti itu. Bu Indah tolong dikomentarin dong. Ini udah tinggal klik ada ininya sih, maksudnya ada ini apa terus selaput, ada fungsinya dan macam-macamnya. Tapi polos doang begini sih gitu. Tapi ini udah anak-anak udah seneng ternyata kalau seperti mata kita tuh sebetulnya kayak apa di dalam gitu. Ternyata setelah Iya, gini betul. kok kayak telur, ada yang bilang kayak pingpong ya apa gitu. Macam-macam deh seru gitu. Ini tolong dikomentarin deh, Bu Indah. Saya komentar ya, kalau 1 sampai 10, 10 sudah, Cak. Mungkin lebih menarik lagi bisa ditambahkan suara, Cak. Kan ada Oh, tuh nah menambahkan itu yang belum suara. tahu karena waktu itu belum Nah, bisa redeem nanti ya. mungkin next time ya, Cak, karena saya memang tugas saya adalah membuat komunitas belajar bagaimana guru-guru di Indonesia atau sekitar daerah saya bisa menggunakan assembler. Jadi itu PR saya. Jadi kita buat komunitas. Nanti bisa, Cak, itu dibuat permainan. Jadi ketika kita klik misalkan nih, kalau anak SD kan sudah bisa membaca. Hmm. Kalau misalkan diklik diberi kode 1, nanti dia akan muncul apa namanya, itu bisa dibuat coding ya, buat game interaktif. Tapi itu di sesi berikutnya ya Cak Fata, mohon izin kalau yang coding nanti akan muncul seperti itu Cak Fata. Itu sudah 10, Oh, sudah hebat. soalnya gini, yang pas ketika bikin ini saya itu masih apa ya, asetnya masih sedikit Iya, banget. Terus waktu itu juga apa namanya, ketika saya juga ketika membuat ini juga agak kesulitan di aset. Jadi kebetulan saya ambil aja download apa namanya asetnya gitu ya di Freepik. Kalau nggak salah saya ambilnya. Jadi ketika membuat ini saya juga nggak tahu bagaimana sih memberi memberi suara. Pengennya sih interaktifnya sampai ke situ ya gitu. Jadi iya, bisa ngobrol dan bisa, macam-macamnya gitu. Nah, ini bisa. yang saya buat sih. Nah, ternyata juga anak-anak ketika melihat ini kan tulisannya terlalu banyak ya Bu Indah ya. Terus ketika tahu, Iya, Pak itu kok ada kayak rumah siput, ada siput ya namanya memang rumah siput ya gitu. Jadi anak-anak lebih lebih tertarik dan ini bisa iya, dilihat di handphone ternyata ya Bu Indah ya. iya bisa. Bisa. Jadi kalau di handphone tuh bisa. Jadi tanpa kita misalkan kita, nggak punya aplikasinya nih, belum download, kita ada linknya aja, itu bisa kita gunakan. Itu sudah saya coba sama teman-teman waktu itu. Coba-coba gitu. Jadi, apa namanya, seperti ini linknya tuh dicoba, oh ya muncul buahnya, seperti itu. Di HP tuh bisa. Memang kita harus, rajin-rajin terus, belajar belajar belajar. Jadi ketika itu akhirnya kita itu terbiasa dan banyak karya kita dan itu tugas saya bagaimana, membuat komunitas untuk semua guru, semua jenjang, bisa menggunakan Assembler Edu. Dan alhamdulillahnya karena, Assembler Edu sudah terintegrasi dengan akun pemerintah, jadi diperbanyak asetnya. Jadi terima kasih sekali sama Assembler Edu dan pemerintah. Jadi banyak sekali. Kalau dulu sebelum dengan akun Belajar Edi saya beli Bapak Ibu, bukan curhat ya, karena memang, saya tuh tipenya penasaran, gimana sih saya tuh meskipun mengeluarkan uang berapa pokoknya beli aja gitu. Jadi memang sama, kok nggak ada ya, akhirnya, ada kesempatan sharing gitu, pihak SMP menghubungi saya, waktu itu 1 jam sesi tanya jawab, "Apa yang dibutuhkan?" Akhirnya dibuatkan, Ka'bah, rangka sholat, itu dibuatkan. Jadi memang waktu itu fitur agamanya masih terbatas ya, sekarang banyak kok Bapak Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Oh ya, Pak Fadwa gimana ini? Gimana Pak? Apa namanya? Apakah Pak masih Fadwa tadi kurang? jawaban saya bagaimana Pak Fad? Ya, terima Sudah kasih. cukup? Terus ini kira-kira kalau Assembler Edu ini untuk mengakses media pembelajaran ini saya melihat
maksimal 10 yang bisa diakses. Itu apakah 10 saja atau per hari maksimal 10 yang bisa diakses ini? Itu Ada per batasan? hari, Pak. Oh, per Per hari ya. hari. Ya. Jadi per hari besoknya bikin lagi gitu. Atau sebenarnya kalau kita yang pertama dilakukan ya Bapak Ibu, saya titip pesan sekali follow akunnya Assembler Edu ya. Karena Assembler Edu itu sering membuat kayak apa ya, challenge. Nanti hadiahnya dapat voucher nih. Vouchernya gratis misalkan 1 bulan, 3 bulan untuk penggunaan dari bandel-bandelnya seperti itu. Kok saya tuh suka mencari yang gratis-gratis ya. Jadi suka mengikuti challenge dulu sebelum ada Assembler Edu, sebelum ada akun Belajar ID terintegrasi dengan akun Belajar ID. Mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan lain, Bu Sari. Ya, Pokoknya terima intinya kasih pesan saya Bapak satu, Fadula. Bapak Ibu guru. Iya, pesan saya satu, Bapak Ibu guru. Miliki rasa penasaran tinggi, coba, semua sudah diklik aja. Biar tahu ini apa sih, ini. Semuanya diklik aja meskipun ya. Itu kuncinya. Rasa ingin tahu, ya Iya, Bu. Baik, terima kasih penasaran untuk sesi tinggi. pertanyaan dari Pak Fadula. Berikutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Dewi Alifatul. Nah, di sini ada di kolom chat, yaitu pertanyaannya, Ibu, bagaimana cara siswa bisa masuk ke dalam proyek yang sudah dibuat? Mungkin Bu Indah bisa share screen langkah-langkahnya supaya Bapak Ibu semua di sini yang sudah membuat proyek bisa sharing ke siswanya, begitu. Nah, bagaimana saya langsung menjawab ya, bagaimana caranya siswa itu bisa masuk pada proyek kita. Nah, mohon maaf saya kembali lagi. Bentar. Nah, bentar ya Bapak Ibu. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana mereka masuk dalam proyek kita. Kita buat LKPD-nya terlebih dahulu. Jadi LKPD itu bagaimana? Nah, seperti ini. Ini thumbnail-nya tuh nanti ada prompt-nya. Jadi thumbnail ini isinya dari LKPD atau tugas-tugas yang kita berikan kepada murid kita. Kemudian kita buat judulnya LKPD halaman 1. Lalu di sini ada informasi pembelajarannya, waktunya, kemudian petunjuk penggunaannya. Jadi di sini ada cara mainnya. Kemudian di halaman terakhir ada refleksinya. Nah, ini. Jadi kita caranya yaitu ya ini Bapak Ibu, dalam LKPD-nya itu kita sematkan atau kita masukkan gambar barcode yang sudah kita hasilkan. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan di-save, kemudian dibagikan, kita pilih mau dibagikan dalam bentuk link atau custom marker atau QR code. Nah, seperti itu. Nah, di sini tapi harus perintahnya tuh harus jelas. Nanti mungkin kalau jenjang atas itu ada waktunya boleh menggunakan HP, tapi pemberitahuan ke orang tua terlebih dahulu ya. Tapi kalau untuk anak PAUD karena tidak ada HP, karena memang pribadi, jadi saya itu masuknya ke ini Bu, Bapak Ibu guru, langsung di PID-nya. Jadi mereka bisa langsung melihat secara langsung atau menggunakan laptop saya, pakai HP saya. Jadi mereka menggunakan. Nah, saya tunjukkan videonya. Sebenarnya banyak sih praktik baik saya, penggunaannya itu bisa dibuka di IG, ada indah_ciha. Di situ banyak sekali bagaimana pemanfaatan dari Assembler Edu tersebut, bagaimana murid saya menggunakan.
kemudian mereka akhirnya kenapa kok bisa melayang, akhirnya mereka tanpa kita beri pertanyaan, mereka langsung terpantik dengan pertanyaan kritis, sama seperti murid-muridnya Cak Fatah tadi ya, oh ternyata itu pasti akan banyak, oh ternyata seperti itu gitu. Dan pengalaman saya ketika saya materi tumbuhan itu ada di Assember Edu itu ada pertumbuhan tanaman. Jadi mulai dari biji, bentar saya buka ya. Jadi mulai dari biji sampai tumbuh itu benar-benar bergerak gitu. Akhirnya buah yang ada itu bentuknya seperti kelengkeng dan ada salah satu murid itu langsung nyeletuk, oh itu anu ya, tumbuhan yang buah yang kita makan tadi MBG ya, oh gitu tumbuhnya seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi mereka langsung mengkaitkan dengan kondisi realnya. Jadi apa yang mereka pelajari langsung dikaitkan dengan kondisi realnya. Ini animal cell-nya ya. Jadi bisa kita putar-putar. Yang membuat menarik adalah media tersebut bisa kita gerakkan seperti ini. Nah, murid-murid saya di kelas juga saya beri kesempatan untuk ini, menggerakkan ini. Nah, kalau di PID kan bisa tuh layar sentuh, itu juga bisa digunakan untuk murid-murid kita. Jadi bagaimana murid kita masuk ke dalam proyek kita, salah satunya yaitu dengan menggunakan barcode yang sudah kita hasilkan, atau kita masuk ke itu di kelas kan ada kelas. Di situ murid-murid kita beri linknya, murid kita bisa masuk ke kelas tersebut. Jadi kayak Google Classroom seperti itu. Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini kan ada kelas. Kita bisa buat kelas baru. Kalau untuk yang jenjang atas ya, SMP, SMA, kita bisa buat kelas baru. Nah, di sini kita buat nama kelasnya apa nih? Kemudian deskripsi kelasnya apa? Lalu kita buat ini latar belakangnya. Lalu kita berikan linknya kepada murid-murid kita. Nah, di dalam kelas tersebut kita bisa menautkan proyek-proyek kita atau tugas-tugas kita seperti itu. Kalau jenjang atas mungkin masih boleh membawa HP ya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, saya kurang tahu. Kalau jenjang atas boleh nggak megang HP, bawa HP di sekolah? Boleh Bu, mungkin di beberapa mata pelajaran tertentu ya. Tapi di bawah pengawasan tetap. Oh ya. Ya, itu ada pertanyaan lain Bu Sari? Itu pertanyaan kedua nih. Selanjutnya ini ada masukan nih dari Ibu Kunarni. Mungkin mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin hanya ini aja sebuah ide di mana Ibu Kunarni mengharapkan bahwa boleh nggak sih dibuat luring karena butuh praktik langsung katanya begitu. Mungkin nanti dijawab nih oleh Bapak koordinator kita ya. Boleh nanti bisa dipraktikkan gitu ya. Nanti mungkin kita agendakan lagi nih Bapak Ibu yang lebih Iya, seru lagi secara luring supaya Bapak Ibu langsung iya. membawa laptopnya kemudian langsung praktik di situ. Jadi Bapak Eh, Ibu langsung bisa produknya, kemudian bisa diterapkan di kelas masing-masing gitu. Mungkin kalau daring eh, bisa juga sih ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu bisa, bisa langsung tik di laptop masing-masing gitu. Tapi ya. mungkin nanti kita ada waktu lagi ya Bu Indah ya. Iya. Mohon maaf Bu Sari, Bapak Ibu, alhamdulillah pihak Assember itu sudah ada program lagi. Jadi setiap tahun itu ada program di mana program tersebut yaitu ada webinar di tiap daerah, di tiap provinsi. Tanggal 23 April nanti dimulai dari Provinsi Papua nih. Jadi tiap-tiap kabupaten itu akan mengadakan webinar. Nah, webinar tersebut yaitu mendatangkan pelatihan secara luring. Jadi kita tunggu bagian dari provinsi kita, kabupaten kita, atau kita mau mengadakan sendiri. Saya mohon izin kepada Pak Koordinator dan
Dinas Pendidikan. Mungkin karena tadi sudah ada Kita di Bapak. sini inti kembang bersama. Ya. Jadi bisa untuk halo, baik. Terdengar suara saya Bu Indah? Terdengar Bu Sari. Oke, selanjutnya yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Indah, yang mungkin nanti kita bisa dapat support dari Dinas Pendidikan supaya kita bisa langsung diterapkan gitu, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ilmunya secara langsung gitu. Bapak Ibu saya mengingatkan untuk yang masih belum presensi yang ada di kolom chat begitu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau masih kurang bisa japri ke Bu Indah Nurholifah yaitu di TK mana Ibu? Mohon maaf, saya tadi udah memperkenalkan diri langsung ya, karena Iya, saya durasi ya, betul. durasi, karena memang butuh praktek. Mohon maaf sebelumnya saya Indah Nurholifah dari salah satu guru dari TK Aba 1 Kaliwates Jember. TK Aba 1 Kaliwates itu Ye. posisinya bukan besar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lewat sana, monggo mampir. Di depannya Hotel Luminor, belok kiri, di sebelah kiri ada Indomaret, belok ke sana bisa mampir. Atau Pak Hofi bisa dikirim link untuk grup ya. Jadi di sana adalah penyampaian apa ya, konfirmasi bahwa nanti ada tugas nih Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu membuat proyek sederhana saja. Misalkan seperti saya ketika mengikuti lomba ya, proyek sederhana. Bapak Ibu buat proyek apa nih? Misalkan pesawat atau binatang apa, tapi disematkan di kartunya itu ada barcode-nya. Proyek sederhana aja. Kemudian dikirim karena di link presensi tersebut ada konfirmasi mengumpulkan karya atau tidak. Nah, jadi untuk tanya jawab dan konfirmasinya bisa di-chat di link grup yang sudah saya buat ya Pak Hofi, selain absensi. Jadi nanti saya bisa menyampaikan materi hari ini di link grup tersebut. Oke, baik. Mungkin Terima ada kasih Bu Indah. Luar biasa. Nanti bisa ini ya, share link grup untuk supaya nanti yang masih ingin explore lagi bagaimana membuat proyek di Assembler Edu. Itu tadi luar biasa sekali. Saya lihat objek-objeknya juga bisa dibantu dibuat menggunakan artificial intelligence begitu ya. Jadi objek yang kita inginkan bisa kita buat di sana. Dan tadi ya. disebutkan sedikit, spill sedikit Bu Indah ya, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Objek yang kita gunakan itu bisa digerakkan Bapak Ibu. Jadi bisa digerakkan mereka maju ke depan, ke belakang dan beberapa aksi lainnya ya menggunakan coding. Wah, luar biasa nih. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar KKA nih di sekolahnya, wah ini sangat integrasi sekali dengan itu begitu ya. Jadi Assembler Edu ini sudah kompleks sekali ya untuk Bapak Ibu menerapkan pembelajaran KKA-nya juga ada, kemudian kita juga inovasi pembelajaran dan tadi juga ditekankan oleh Bapak Kepala Bidang kita, yaitu Bapak Abdullah, bahwa semua sekolah diharapkan dan sudah mempunyai PID, yaitu papan interaktif digital. Nah, itu sangat digunakan ya Bapak Ibu, sangat bermanfaat juga dengan Assembler Edu ini. Jadi kita langsung bisa berinteraksi dengan PID itu kepada anak-anak menggunakan Assembler Edu proyek yang kita gunakan. Tadi sempat di-share oleh Bapak Fata ya, tadi ada materi tentang anatomi telinga, yaitu biasanya di kelas 5 gitu Mbak Fata ya, kalau telinga itu luar biasa yang anak-anak di dalamnya biasanya melihat gambar dua dimensi di buku saja, mereka bisa langsung menyentuh PID itu, mereka bisa ngezoom, diputar, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada coding tadi itu, jadi objeknya juga bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, begitu ya. Baik, Bapak Ibu itu sudah di-share lagi untuk link presensinya. Kemudian grup link juga grupnya. ada link grup WA Assembler Edu di Kabupaten Jember. Bapak Ibu bisa klik chat
Itu link chat WA-nya, kemudian Bapak Ibu bisa join grup tersebut, kemudian bisa berinteraksi langsung dengan Bu Indah untuk yang masih belum paham nih atau masih ingin terus melanjutkan membuat proyeknya melalui Assembler Edu. Begitu ya Bapak Ibu, saya mungkin cukup sampai di sini. Wah, itu sudah ada buah hatinya Pak Fatah ya, menunggu mungkin sudah malam ini. Ayah, ayah ini sudah malam ya, kok masih Zoom gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini juga sambil ditemani anak dan istrinya, kemudian ada suaminya juga. Luar biasa ya Bapak Ibu pembelajar di seluruh Kabupaten Jember ya. Luar biasa. Eh, baik. Untuk menutup kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Koordinator kita, Bapak Zainul Fatah, kemudian narasumber hebat kita, Ibu Indah Nur Khalifah, kemudian juga support dari Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Abdullah, yaitu Kepala Bidang SD di Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan. Terima kasih semuanya juga kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Kabupaten Jember. Jangan lupa terus belajar yang tadi disampaikan oleh Bu Indah. Terus mencoba, terus mencoba. Penasaran, itu penting ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama dengan PPIPJ Kabupaten Jember. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi